Halo, perkenalkan nama saya Puji Prihanto. Saya seorang trader yang kebetulan sekarang sedang tinggal di Jepang. Saya ingin bercerita tentang latar belakang saya di dunia trading. Saya mengenal trading di tahun 2012 akhir. Di waktu itu saya mulai belajar autodidak, pakai akun demo, kemudian pakai akun welcome bonus. Itu di aku welcome akun bonus itu saya margin call. Terus di tahun 2013 saya memberanikan diri untuk pakai akun real, cuma modal kecil sih, $100, dan di situ juga saya mengalami margin call sebelum 1 bulan. Kemudian saya injek lagi dengan modal kecil $100. Saya belajar mencari strategi, di situ naik turun, bisa mempertahankan tidak margin call, sempat withdraw kecil-kecilan sekitar $50 kayak gitu ya. Itu selama sampai di tahun 2016. Jadi sekitar 4 tahun saya trading, saya belum pernah merasakan profit besar karena modal saya kecil, tapi saya juga belum pernah mengalami loss besar, atau ya rugi besar gitu. Di tahun 2016 saya memutuskan untuk ikut program kerja ke Jepang, dan karena ingin fokus untuk belajar bahasa Jepang dan mempersiapkan diri untuk ujian nasional di negara Jepang, saya memutuskan untuk off di dunia trading supaya belajar saya bisa fokus. Ini cukup membutuhkan waktu ya. Saya benar-benar off di dunia trading itu selama 3 tahun setengah, sampai di tahun 2020 di bulan 8 karena sudah selesai ujian, saya akhirnya memulai membuat akun di Pialang di Jepang, namanya Capital Gain Japan. Ini akun saya, belum saya share. Oke, ini akun saya. Saya modal kecil dulu sih sebenarnya. Saya mau mengetes bagaimana kemampuan saya bertrading, apakah masih ingat atau tidak gitu ya. Jadi saya memulai dengan modal 5 juta. Ini karena depositnya dalam bentuk yen, jadi menjadi 50.000. Kalau dalam bentuk dolar sih sebenarnya cuman berapa? $500 gitu. Saya trading kan mulai dari bulan 8, saya banyak mengalami loss karena saya pakai stop loss gitu ya. Ini stop loss terbesar sampai 200 pips saya stop loss kan. Akhirnya waktu itu banyak stop loss gitu. Akhirnya saya mulai profit besar juga ya, profit 240 pip ini. Kemudian akun saya mulai membaik, masih banyak loss sih, cuman mulai membaik. Di sini saya mulai profit. Profitnya nggak kelihatan warna hijau gitu karena saya tidak pakai take profit, saya take profit manual, jadi tidak terlihat hijau di sini. Kemudian masih sering loss juga. Oh ya, by the way ini karena saya transaksinya itu tidak intraday, menginap itu, jadi saya kena biaya inap gitu. Banyak tiap hari minus 2 yen, 2 yen kayak gitu. Minusnya banyak, tapi kecil sih sebenarnya, tiap hari kurangi minus-minus itu gitu, nggak apa-apa. Loss gitu ya, profit, loss profit kayak gitu, sampai di bulan 2020 bulan 12 baru profit sekitar 16.450 yen, sekitar 1.500.000 sih dari modal 5 juta, baru sekitar 30%. Saya sudah buatkan apa namanya, dalam bentuk Excel-nya saya buat seperti ini. Bulan 8 saya minus 5%, bulan 9 saya minus 4,9% gitu kan. Terus bulan 10, 11, 12 kayak gini. Jadi mungkin rata-rata per bulan itu sekitar 7% saya profitnya. Sebenarnya sangat kecil sih. Apakah ini sudah dimaksud dengan profit konsisten? Ya,
belum terbukti gitu. Tapi dengan performa trading saya seperti ini, saya, merasa ya mantap gitu, optimis dengan cara trading saya, dan itu, eee, dengan keoptimisan itu saya kayaknya mau berani untuk share strategi saya ke teman-teman, ke publik gitu ya. Nah, ada kendala di, akunnya ini. Si broker yang saya pakai ini, Gain Capital Japan ini tidak menyediakan akun investor. Jadi akhirnya saya browsing-browsing mencari, pialang baru, saya menemukan Wanda Japan. Ini, broker dari Amerika yang sudah terlisensi di Jepang, terus Inggris juga, terus Singapura, terus Australia gitu. Saya searching di internet. Jadi, negara-negara besar sudah melisensi ini, jadi saya merasa yakin di trading di, eee, broker Wanda ini. Tampilan websitenya juga lebih profesional ketimbang, akun yang saya pakai sebelumnya ini, forex.com ini Jepangnya Gain Capital itu. Jadi tampilannya lebih sederhana kayak gini. Akhirnya saya memutuskan untuk, trading di Owanda. Saya juga sudah deposit sesuai aturan minimum deposit. Nah, minimum depositnya itu adalah 200.000 yen. Ini dalam bentuk yen ya. 200.000 yen itu kalau di dalam dolar cuma sekitar $2.000 ya. Cuman $2.000 sebenarnya. Gitu. Ya kalau sebenarnya banyak buat saya, tapi kan kalau dalam bentuk dolar cuma 2.000 gitu ya, kecil. Angkanya kecil, tapi nilainya tetap banyak buat saya. Saya pakai ini, saya sudah mulai tes sih sebenarnya, ini cuma ngetes. Itu saya pakai pending order, sudah kesentuh, sedang, eee, running profit. Kemarin tadi malam tadi pagi sempat loss juga. Bukan sempat loss, sempat minus gitu ya. Ini akun baru saya, dan begitulah perkenalan, eee, perjalanan trading saya. Kemudian saya akan menjelaskan, mengapa saya membuat video YouTube. Oke. Oke, mengapa saya membuat akun YouTube, karena pertama, seperti teman-teman semua, saya juga, eee, maksud saya seperti teman-teman semua, kalau teman-teman juga pengen share strategi kayak gitu kan, pengen share, berbagi kebahagiaan, share screenshot profit kayak gitu. Sama saya juga seperti itu. Saya pengen, share bagaimana cara menganalisa gitu kan. Tapi saya merasa punya kelemahan karena kebanyakan dari kita kan pakai screenshot gitu. Jadi kalau di screenshot itu kita harus coret-coret gambarnya, kemudian kita harus ngasih keterangannya. Itu saya merasa kesusahan di situ, akhirnya saya memutuskan untuk membuat video. Karena dengan video, eee, lebih mudah gitu, dan saya berusaha akan lebih transparan, karena nanti kalau memang saya, membuat sinyal gitu dan ternyata saya melakukan cut loss, atau memang saya kena stop loss gitu, saya akan, berusaha transparan, dan saya akan tetap share ke teman-teman, itu. Dan alasan yang kedua kenapa saya membuat video dan akun YouTube, dengan mempublikasikan, akun trading saya, ini, berharapan bahwa saya akan lebih disiplin lagi dengan rule yang saya pakai, sistem trading yang saya pakai, karena akun saya dipantau oleh banyak orang, otomatis saya harus disiplin gitu. Itu yang saya harapkan.
Terus yang ketiga adalah kalau memang performa saya bagus, saya, punya misi untuk, eee, membuat copy trading gitu ya. Jadi ini account saya sudah link-kan ke MQL 5, saya sudah buat account-nya. Jadi teman-teman juga bisa nanti pantau di sini, saya akan kirim, saya kasih linknya nanti di deskripsi. Nanti teman-teman juga bisa pantau di sini, dan harapannya kalau memang ini, profit saya bisa bertumbuh, profil portofolio saya bisa bertumbuh, saya akan membuat copy trading. Di sini saya akan buat, eee, tombol bisa untuk di-copy oleh teman-teman yang merasa trading ini susah dan pengen lebih nyantai di trading tapi bisa profit, atau mungkin teman-teman yang tidak mengenal trading tapi pengen investasi di dunia, trading forex ini, nanti bisa copy akun saya. Itu harapan misi saya. Apakah berjalan mulus saya tidak tahu, bisa saja nanti di tengah jalan saya margin call, dan meskipun margin call saya akan share ke teman-teman bahwa akun saya margin call, atau akun saya tumbuh saya akan share ke teman-teman bahwa akun saya tumbuh. Doakan semoga, eee, akun saya tumbuh. Pantau terus bagaimana perkembangan akun saya. Terus, oh ya, saya akan cerita dulu mengapa saya pakai Toshi-chan gitu ya. Jadi Toshi itu ya, ini kanjinya, kalau dalam bahasa Jepang ini namanya, artinya adalah investasi, Toshi. Kalau investor namanya Toshika gitu, tapi kalau investment gitu, investasi sendiri adalah Toshi. Dan sebenarnya Chan itu channel gitu. Jadi karena saya mau membuat video YouTube tentang investasi di dunia trading, maka saya buat Toshi Channel gitu. Nah, karena Toshi Channel ini pengucapannya agak susah buat saya, jadi saya lebih menyingkatnya pakai Toshi-chan gitu. Nah, kebetulan di bahasa Jepang, chan ini adalah untuk penyebutan untuk memanggil ke anak kecil gitu, kayak kartun Shin-chan gitu ya. Sebenarnya namanya Shin gitu ya. Chan itu ya panggilan untuk anak kecil. Nah, harapannya adalah dengan Chan ini yang kebetulan nyambung dengan nama channel, harapannya si Chan ini, si anak kecil ini, yang masih ingin tumbuh, yang masih ingin belajar gitu. Jadi saya juga ingin masih tumbuh, masih ingin belajar di dunia investasi. Itulah, mengapa saya namakan Toshi-chan, Toshi Channel gitu. Itu alasan nama akun YouTube saya. Oke, begitu, video perkenalan saya. Pantau terus akun saya, pantau terus video saya di YouTube dan di MQL5 juga silahkan pantau terus. Saya akan berusaha update tiap minggu 2 kali, pantau perkembangannya terus, jangan lupa untuk subscribe biar, eee, terhubung sama saya. Begitu, sekian untuk video perkenalnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.